Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bahas soal-soal P3K, dan pada kesempatan ini kita bahas untuk kemampuan manajerial. Ada 40 soal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya kawan-kawan. Ya. Baiklah, kita mulai saja untuk kemampuan manajerial. Soal pertama, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Pilihannya A. Saya membagi sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Lanjut soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Jawabannya, pilihannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dan pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuatu dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Lanjut soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Pilihannya A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan tugas sebagian kecil kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir sebagian penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijelaskan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Pilihannya A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Dan jawabannya adalah A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jawabannya A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah penting tapi yang utama adalah target. Nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Pilihannya A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Dan jawabannya adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama harus diselesaikan oleh tim. Soal selanjutnya nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Pilihannya A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak.
D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Dan E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawabannya adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Pilihan jawaban A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan minta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan jawabannya adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Nomor 10. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup, baru mengerjakan target individu. Dan jawabannya adalah D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Jawabannya adalah A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Dan E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya adalah B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Pilihannya A. Saya selalu aktif berpendapat, mengarahkan teman untuk aktif juga. Jawabannya adalah A ya kawan-kawan. Selanjutnya nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Pilihannya A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dalam kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Lanjut. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Dan jawabannya adalah mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu bersukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya Reich budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikan sendiri. Jawabannya adalah D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawabannya adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Selanjutnya, saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawabannya adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Selanjutnya, vendor untuk pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti yang dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. E. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Jawabannya A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Dan jawabannya adalah E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Dan jawabannya adalah B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Nomor 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Dan jawabannya adalah A. Membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Nomor 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan. Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan dan penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia. B. Produksi. C. Keuangan. D. Pemasaran. E. Administrasi. Dan jawabannya adalah C. Keuangan. Nomor 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu A. B. D. F. B. A, B, C. C. B, C, E. D. B, C, D. E, C, E, F. Jawabannya adalah C. Di lower management yaitu mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Selanjutnya nomor 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication. B. Konseptual. C. BCE. D. Simpati.
E. Interpersonal. Dan jawabannya adalah interpersonal. Selanjutnya nomor 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, and E. Personalia. Jawabannya adalah C. Lower Management. Nomor 26. Planning, Organizing, Motivation, Controlling, Evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harlow Cons, E. George R. Terry. Dan jawabannya adalah A. Sondang P. Siagian. Selanjutnya, nomor 27. Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Jawabannya adalah C. Organizing. Nomor 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Dan jawabannya adalah D. Manajemen puncak. Nomor 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta mendelegasikan wewenang dan pada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu A. Actuating, B. Forecasting, C. Planning, D. Controlling, E. Organizing. Dan jawabannya adalah E. Organizing. Nomor 30. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa titik-titik, yaitu A. Italia, managio, B. Latin managio, C. Inggris management, D. Italia managere, E. Sanskerta managio. Jawabannya adalah Italia managio. Nomor 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Jawabannya A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan misi dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM. E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan jawabannya adalah E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Lanjut, nomor 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi pada pekerja, E. Bertanggung jawab kepada middle management. Dan jawabannya adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Nomor 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Dan jawabannya adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Nomor 34. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang disediakan sangat menarik sehingga meningkatkan omzet penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah seorang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C.
C. Personalia, D. Keuangan, dan E. Pemasaran. Dan jawabannya adalah B. Operasional atau produksi. Selanjutnya nomor 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dan fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Motivating. Dan jawabannya adalah C. Organizing. Selanjutnya nomor 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan pada nomor A. 123, B. 124, C. 234, D. 456, E. 126. Jawabannya adalah E. 1, 2, dan 6. Nomor 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor A. 123, B. 124, C. 345, D. 145, E. 234. Dan jawabannya adalah D. 1, 4, dan 5. Selanjutnya nomor 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Dan jawabannya adalah D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Nomor 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Jawabannya adalah E. Manajemen personalia. Nomor terakhir untuk kemampuan manajerial itu nomor 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Dan jawabannya adalah otoriter.